杀我！你怎么和五行天府的老祖一起？阳春功法你怎么会有？你要封龙柱？是了，我做你小弟。速速回宫。小二，小心！这就是你们圣光小使。五行大帝，少嚼舌根。你教出了大天才吗？怎么只有一人？自保无余而已。是一副脑子不好的样子。啊，怎么这么不会说话？嚣张！杀了你，进到4元封地，肯定比你硬。令牌可以记录你们的点数排名。此外，参加此战总不能空位。现在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-499. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 498. Sebelumnya, Kaisar 5 Elemen merasa begitu senang setelah tahu Muyun berhasil mewarisi segel surgawi 5 elemen. Dia yang sudah lama mencari hal itu berharap Muyun dapat mengajarinya. Tapi Muyun masihlah membutuhkan waktu agar dapat menguasai hal tersebut. Untung saja Kaisar 5 Elemen dapat mengerti, jadi dia pun akan memberikan waktu kepadanya. Selain itu, Lotian dan Metian diutus untuk selalu menjaga Muyun. Sebelum melakukan hal tersebut, Muyun memilih untuk kembali ke Gunung Huoxing agar dapat menemui Niwaming. Muyun pun memberikan sebuah obat dan tujuannya kemari juga ingin bertemu dengan Niwa. Di sana mereka sangatlah senang bertemu kembali dengannya. Sebab rumor mengatakan kalau Muyun sudah mati di tangan Istana 5 Elemen. Hua Wufang bahkan langsung saja memberikan pelukan manja kepadanya. Akan tetapi di tengah semua itu ada sosok yang tak diundang, dan sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tetua ini sungguh tidak menduga Muyun masihlah hidup, yang sepertinya dia sangatlah ingin Muyun mati. Tetua ini bingung bagaimana mungkin Muyun bisa lepas oleh Istana 5 Elemen. Padahal itu sudah menghabisi para murid dari Istana 5 Elemen. Dia pun berpikir kalau Muyun telah menjadi utusan Istana 5 Elemen untuk menghancurkan Gunung Huoxing dari dalam. Alhasil penyerangan langsung saja dia lakukan. Tapi karena Hua Wufang melindunginya, membuat tetua ini tidak dapat bertindak melawannya. Di sini Muyun menjelaskan kalau dia bukanlah seseorang mata-mata, tapi dia ini memang adalah master dari Istana 5 Elemen. Seketika saja tekanan pun diberikan kepada tetua itu, yang mana inilah ulah dari Lotian dan Metian. Dengan begini, maka tetua itu pun tidak dapat berbuat apapun lagi. Hua Wufang masihlah belum tahu mengapa kedua leluhur Istana 5 Elemen berada di sini. Jadi Muyun menjelaskan kalau sekarang mereka adalah adik kecilnya. Ini sebenarnya membuat Metian kesal. 杀我！你怎么和五行天府的老祖一起？ Sesaat kemudian, leluhur gunung dan penguasa gunung pun datang menemuinya, di mana mereka sudah tahu apa yang terjadi kepada Muyun. Andai saja Gunung Huoxing dapat melindunginya, maka Muyun pasti tidak akan mengikuti perang 100 dunia. Jadi mereka pun merasa bersalah. Hua Wufang sangatlah terkejut pasalnya perang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup. Sebenarnya mereka sudah berkeinginan menjadikan Muyun sebagai penguasa baru Gunung Huoxing. Jadi mereka pun berharap Muyun dapat kembali hidup-hidup setelah perang 100 dunia selesai. Muyun menghargai kekhawatiran mereka, tapi tujuan kemari adalah untuk pilar naga penyegel 9 lintasan, di mana Muyun menjelaskan kalau dia telah berhasil menguasai 2 bagian terakhir dari tangisan 9 naga api, yang mana itu seketika saja membuat mereka terkejut, sebab tangisan naga ternyata berjumlah 11. Bahkan leluhur ini menganggap kalau semua itu hanyalah legenda saja. Lantas bagaimana bisa Muyun memahami 2 bagian terakhir? Muyun menjelaskan kalau di 9 pilar penyegel naga itu, dia menemukan hal ini secara tidak sengaja. Jadi Muyun pun memperlihatkan kepada mereka 11 tangisan naga api. Melihat hal itu tentu saja mengejutkan mereka semua,
karena hanya Muyun saja yang dapat melakukannya dan ini memang adalah raungan naga api yang asli. 你身为我火星山的第2重功法，你怎么会有？你要风龙柱？是了。Muyun dengan senang hati mengajari mereka metode terakhir dari teknik tersebut. Leluhur gunung pun akan melakukan pengasingan dulu. Ia sangat berterima kasih kepada Muyun karena lagi dan lagi dia telah membantu Gunung Huoxing. Ia berharap Muyun bisa kembali dengan selamat dan Fenglong juga akan dia serahkan kepadanya. Muyun pun pergi ke tempat penyegelan, di mana Denny sadar betul kalau 11 pilar penyegel adalah semacam formasi pelindung. Muyun akan melakukan kontak dengan pilar-pilar itu menggunakan api langit miliknya. Hal tersebut pun membuat Fenglong muncul. Sebenarnya Denny agak kesal sebab Muyun telah menyegel dirinya dalam waktu yang cukup lama. Tapi Muyun segera menyadarkannya dan meminta dia untuk tidak berbicara sombong di hadapannya. Tapi bukannya sadar, Fenglong justru semakin marah. Ia bahkan berjanji akan menghukum Muyun setelah dirinya terbebas. Tapi tujuan Muyun kesini adalah untuk membuat penawaran dengannya, di mana dia tahu kalau Fenglong hanyalah tersisa jiwanya saja. Ia bisa saja menemukan tubuh yang kuat agar Fenglong dapat terlahir kembali. Penawaran ini terlalu baik untuk Fenglong, tapi hal itu tentu tidaklah gratis, karena Fenglong harus menjadi adik kecilnya. Mendengar hal tersebut tentu saja tidaklah diterima oleh Fenglong, karena hal itu sama saja menghina harga dirinya. Tapi Muyun segera memukulnya dan membuat Fenglong sadar kalau penawaran Muyun tidaklah buruk. Jadi Denny langsung saja memanggil Muyun sebagai kakak. Waktu pun terus berlalu dan ketika waktunya sudah tidak banyak lagi, Muyun pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Gunung Huoxing. Tidak lupa dia pun memberikan salam perpisahan kepada Niwa Ming dan juga Niwa. Metian dan juga Lotian segera menyusul Muyun, namun mereka ini masihlah membawa tetua tersebut. Alhasil Muyun pun meminta mereka untuk meninggalkannya, karena hal ini tidaklah layak untuk mereka bawa. Wow Feng begitu sedih sebab Muyun kembali meninggalkan dirinya. Namun apa boleh buat, mereka tidaklah dapat mencegah kepergiannya. Penguasa gunung yakin kalau Muyun adalah pria yang ditakdirkan untuk terbang lebih tinggi. Wow Feng juga sadar kalau ia tidaklah dapat mengejar Muyun. Tapi meskipun begitu, dia ingin terus melihatnya dari kejauhan. Karena dia yakin kalau kedepannya Muyun akan menjadi sosok yang luar biasa. Sedangkan bagi Muyun sendiri, ia ini sudah sangatlah siap untuk dapat menghadapi pertarungan 100 dunia. Terlihat kalau saat ini penguasa Istana 5 Elemen tengah menunggu kedatangan Muyun. Sampai akhirnya Muyun bersama yang lainnya pun tiba juga. Tidak ingin berlama-lama lagi, mereka pun akan segera melakukan perjalanan. Penguasa istana lah yang akan menemani Muyun dalam perang antar 100 dunia. Sesaat kemudian Muyun bersama penguasa istana telah datang. Tapi saat ini mereka berada di negeri ajaib hujan, yang membuat orang-orang di sana kebingungan mengenai tujuan mereka kemari. Setelah Muyun, kini ada seorang yang datang, di mana dia berasal dari dunia kecil cahaya suci. Ia merupakan seorang gadis yang sangat cantik. Orang-orang bisa langsung mengenalinya sebagai Ming Yuxin. Selain cantik, tubuh indahnya juga telah menarik perhatian semua orang. Akan tetapi, dia bukan gadis cantik sembarangan karena Ming Yuxin juga sangatlah kuat. Tetua yang menemani Ming Yuxin memberikan sapaan kepada penguasa istana, yang mana sepertinya mereka itu memiliki hubungan yang dekat. Selain itu, penguasa istana juga memberikan pujian karena dia memiliki Ming Yuxin. Tapi tetua ini memintanya untuk tidak merendah, karena dia tahu kalau Istana 5 Elemen telah menghasilkan 3 orang jenius. Tapi mengapa dia hanya membawa seorang saja? Penguasa istana tidaklah ingin terlalu menjelaskan hal tersebut dan meminta tetua ini untuk siap kalah karena dunia kecil 5 elemen akan mengambil tempat pertama. Tetua ini hanya tertawa saja karena dia cukup percaya dengan kemampuan muridnya. 小声点，听说上一届武者，这就是你们圣光小舍。五行大帝，早教舌根，你教出了大天才吗？怎么只有1人？自保无余而已。
Sesaat kemudian muncullah perwakilan dari dunia kecil reinkarnasi pertama dari alam atas. Para murid cukup mewaspadai perwakilan itu karena dunia kecil reinkarnasi terkenal akan kehebatannya. Tetua dari dunia kecil reinkarnasi pun menemui para leluhur lainnya, yang mana dia ini tahu kalau mereka tengah membahas mereka. Baginya dunia kecil reinkarnasi akan mudah menempati posisi pertama, dan mereka itu hanya perlu merebutkan posisi kedua saja. Tetua ini pun tertarik kepada Muyun sebab dia tahu 3 jenius dari istana 5 elemen dihabisi oleh pria bermagayun. Jadi apakah itu pria yang ada di hadapannya? Penguasa istana membenarkan hal itu yang membuat mereka tertarik kepada Muyun. Tetua ini pun meminta Hu Chou untuk berhati-hati kepada Muyun. Hu Chou yang percaya dengan kekuatannya menganggap Muyun bukanlah masalah. Terlebih lagi kekuatannya baru di ranah peribulu tingkat 10. Tidak mungkin dapat disandingkan dengan dirinya. Penguasa istana menganggap kalau mereka tidaklah berubah karena dunia kecil reinkarnasi selalu saja bersikap sombong. Leluhur ini pun paham dan meminta penguasa istana untuk tidak membahas hal itu. Terlebih lagi saat ini Hu Chou tidaklah banyak bicara, yang sepertinya dia ini malas untuk berpikir. Mendengar hal itu, Muyun pun menganggap kalau otaknya terlalu kecil. Alhasil Hu Chou pun menjadi begitu kesal. Terlebih lagi dunia kecil 5 elemen sebelumnya hanya berada di tempat ke-10. Lantas bagaimana bisa dia berani kepadanya yang berada di posisi keempat? Muyun pun tertarik untuk menghabisinya agar dapat mengambil posisi keempat. Perkataannya pun semakin membuat Hu Chou marah. Dia pun saatlah menantikan pertemuan mereka di dalam kompetisi. Ia ingin melihat apakah Muyun dapat berbicara sombong seperti itu lagi kepadanya. Tapi Muyun memintanya untuk tidak banyak bacot dulu. 傲气倒是长了不少。是一副脑子不好的样子。怎么这么不会说话？秋成，杀了你！倾倒4元封地，肯定比你硬。 Perselisihan mereka pun telah disaksikan oleh perwakilan dunia kecil Guntur yang berencana untuk memanfaatkan hal itu. Hal yang sama juga dipikirkan oleh perwakilan dunia kecil Materia yang sebelumnya menempati posisi ke-9. Ia pun berencana untuk dapat memasuki posisi 5 besar. Selain itu, dia juga berencana untuk melakukan siksaan kepada orang biasa. Berhubung semua orang telah berkumpul, sesaat kemudian muncullah seorang tetua yang akan memulai pertarungan 100 dunia kecil yang hanya diadakan dalam 50 tahun sekali. Tetua uji akan memberitahu beberapa peraturan kepada mereka, yang mana para peserta ujian tidak boleh di atas usia 50 tahun dan hanya 2 oranglah yang diizinkan untuk datang kemari. Menghabisi lawan juga diperbolehkan karena poin lawan dapat dijadikan sebagai poin milik mereka. Selain itu, tidak ada lagi peraturan lainnya. Muyun sadar betul kalau kompetisi ini adalah pembunuhan total. Token akan uji berikan kepada para peserta. Jika hal itu diberikan kepada lawan mereka, maka hal itu sama saja dengan memberikan semua poin kepada lawan. Uji pun menyarankan mereka untuk tidak kembali pulang dengan tangan kosong. Setidaknya di sana ada 4 harta di tanah asli. Namun bisa atau tidaknya mereka mendapatkan kesempatan itu tergantung lagi kepada usaha dan keberuntungan mereka. Saat itu jugalah Uji pun membuka sebuah portal dan memberitahu kalau pertarungan 100 dunia telah dimulai. Saat itu jugalah Muyun bersama para peserta lainnya mulai memasuki tempat ujian. 令牌可以记录你们的点数排名。此外，参加此战总不能空位。现在， Baru saja sampai, Muyun langsung saja mendapatkan seseorang yang hendak mengincarnya. Tapi Muyun dapat mudah mengatasinya dan berhasil juga mendapatkan token yang dia miliki. Namun pertarungan masihlah belum usai, sebab murid lainnya kembali datang dan ia bernama Putong. Ia berencana untuk melakukan pertarungan dengan Muyun. Tapi sebelum semua itu terjadi, episodenya ini malah bersambung. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Terlihat kalau saat ini Muyun sepertinya berhadapan dengan lawan yang menggunakan teknik ilusi penggoda. Karena saat ini Muyun telah masuk ke dalam ilusi tersebut, yang mengharuskan dirinya berhadapan dengan para gadis yang berusaha untuk memberikan godaan manja kepadanya. Namun Muyun yang sudah sering bertemu dengan gadis yang jauh lebih cantik lagi, menganggap ilusi ini terlalu lemah. Bahkan seberapa keras pun mereka mencoba menggoda dirinya, iman Muyun masihlah kuat. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.